Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang eh, pertemuan pertama ya untuk instalasi listrik. Jadi saya akan jelaskan dulu tentang alur dari ketenaga listrikan di sini. Kalau rekan-rekan lihat di sini alurnya dari pembangkit, kemudian eh, tenaga listrik dinaikkan menggunakan trafo step up, kemudian ditransmisikan, kemudian diturunkan kembali menggunakan trafo step down sampai ke pengguna atau konsumen, baik itu di industri maupun di perumahan. Kalau teman-teman lihat di sini, jadi listrik itu dibangkitkan terlebih dahulu di pembangkit, kemudian ditransmisikan atau dikirim ke pengguna, kemudian disalurkan sampai ke pengguna baik itu industri, perkantoran maupun perumahan. Dari pembangkit tenaga listrik ini, listrik dibangkitkan dari macam-macam pembangkit, baik itu menggunakan pembangkit listrik tenaga uap maupun pembangkit listrik tenaga air ya, atau menggunakan pembangkit listrik tenaga geotermal. Nah, dari pembangkit ini akan dihasilkan daya energi listrik ya, energi listrik dengan tegangan sebesar 20 kV. Kemudian tegangan sebesar 20 kV ini akan dinaikkan menjadi 150 kV. Dari 20 kV dinaikkan tegangannya menjadi 150 kV, kemudian ditransmisikan. Ketika sudah ditransmisikan, ya, maka tegangan 150 kV ini diturunkan kembali menjadi 20 kV untuk didistribusikan ke pengguna atau konsumen. Pengguna atau konsumen ini terdiri dari konsumen dari industri, perkantoran, maupun perumahan. Ini sebagai contoh ya, ini dari 150 kafe diturunkan menjadi 20 kafe, kemudian disalurkan sampai ke industri. Dari 20 kV atau 20 kafe diturunkan kembali menjadi 400 volt, kemudian disalurkan ke industri. Kemudian ada juga yang disalurkan ke perkantoran maupun perumahan di sini. Dari 20 kV ini diturunkan atau di step down menjadi 400 volt, kemudian disalurkan ke pengguna berupa perkantoran maupun ke perumahan. Nah, kriteria pembagian tegangan listrik PLN atau tenaga listrik ya, tergantung kita sudut pandangnya dari sisi umum atau dari sisi PLN-nya. Kalau istilah dari jenis tegangan listrik yang umum, ada 3 kategori ya, tegangan listrik yang umum, yaitu high voltage atau tegangan tinggi, kemudian medium voltage atau tegangan menengah, kemudian low voltage atau tegangan rendah. Secara umum, yang disebut dengan high voltage atau tegangan tinggi adalah antara 35 kV sampai dengan 500 kV. Sedangkan kalau misalnya untuk medium voltage atau tegangan menengah antara 1 kV sampai dengan 35 kV. Sedangkan untuk tegangan rendah atau low voltage itu kisarannya antara 50 volt sampai dengan 1000 volt. Akan tetapi kita juga mengenal standar PLN ya, di mana standar PLN ini untuk jenis pembagian tegangannya dibagi menjadi 4 kategori ya. Kategori SUTET atau saluran udara tegangan ekstra tinggi itu mencapai 500 kV, kemudian saluran udara tegangan tinggi atau SUTT itu 150 kV, kemudian JTM, jaringan tegangan menengah,
itu sampai di 20 kV, sedangkan JTR atau jaringan tegangan rendah itu 380 atau 380 volt atau 220 volt. Nah, di sini akan disajikan sebagai penjelasan ya secara eh, secara perhitungan ya, penjelasan secara perhitungan untuk menjelaskan bagaimana daya itu bisa ditransmisikan menggunakan tegangan tinggi. Nah, selama ini kan untuk mentransmisikan daya itu PLN menggunakan tegangan tinggi atau bahkan tegangan ekstra tinggi. Apa alasannya? PLN menggunakan tegangan ekstra tinggi atau tegangan tinggi untuk menyalurkan daya. Nah, di sini akan diberikan perhitungan empiris yang membuktikan bahwa perusahaan listrik itu menyalurkan listrik ya dengan tegangan tinggi atau tegangan ekstra tinggi supaya untuk menghindarkan terjadinya rugi-rugi daya. Nah, sebagai contoh di sini ya, sebuah daya listrik yang dibangkitkan oleh pembangkit itu akan ditransmisikan ke jarak tertentu atau ditransmisikan ke konsumen pengguna listrik ya pada jarak tertentu melalui kabel berhambatan dengan nilai resistansi hambatannya adalah sebesar 0,01 ohm. Hitunglah daya listrik yang terbuang atau yang hilang gitu ya. Hitunglah daya listrik yang hilang atau power loss oleh transmisi tersebut jika daya listrik 2 MW ini menggunakan tegangan 200 volt pada saat ditransmisikan. Yang kedua adalah daya listrik 2 MW ini ditransmisikan menggunakan tegangan 400 kV. Nah, dari 200 volt itu berapakah daya yang hilang? Dari 400 kV ya tegangan untuk transmisi daya sebesar 2 MW ini berapakah daya yang hilang? Mari kita hitung sama-sama. Misalnya diketahui di sini dayanya adalah 2 MW ya atau 2 kali 10 pangkat 6 watt di mana R-nya adalah 0,01 ohm. Ditanyakan berapakah daya yang hilang atau power loss pada tegangan 200 volt dan berapakah daya yang hilang atau power loss pada tegangan 400 kV atau 4 kali 10 pangkat 5 volt. Nah, jawab. Untuk menentukan daya yang hilang pada tegangan 200 volt, maka kita harus cari dulu arusnya. Di mana arus itu secara formula ditentukan oleh arus sama dengan daya dibagi tegangan. Dayanya kan kita sudah ketahui ya 2 MW atau 2 kali 10 pangkat 6 watt. Ini dibagi tegangannya, tegangan kerjanya 200 volt sehingga menghasilkan arus sekitar 10.000 ampere ya atau 10 pangkat 4 ampere. Daya yang hilang bisa dihitung dengan cara formula P sama dengan I kuadrat kali R, di mana I kuadrat ini adalah 10 pangkat 4 ampere dikuadratkan dikalikan dengan nilai R, di mana nilai R-nya adalah 0,01 ohm. P sama dengan 10 pangkat 4 kuadrat dikalikan 0,01 atau 10.000 kuadrat dikalikan 0,01 hasilnya adalah 10 pangkat 6 atau sekitar 1 juta watt ya 1 juta watt atau 1 megawatt. Bayangkan sebuah daya listrik sebesar 2 megawatt ditransmisikan menggunakan tegangan kerja 200 volt, maka daya yang hilang adalah setengahnya atau sebesar 1 megawatt. Besar sekali ya. Jadi sangat rugi gitu ya. Sehingga diberikan alternatif tegangannya dinaikkan sampai sekitar 400 kV. Nah, kalau sampai 400 kV, berapakah daya yang hilang ketika ditransmisikan menggunakan tegangan sebesar 400 kV? Mari kita hitung ya. I atau arus sama dengan daya dibagi tegangan. I sama dengan
Dayanya sendiri adalah 2 megawatt atau 2 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan 400 kilovolt atau 4 kali 10 pangkat 5. Nah, ini dibagi ini sama dengan 5 ampere. Daya yang hilang adalah I kuadrat kali R atau 5 ampere dikuadratkan dikalikan 0,01. Daya yang hilang adalah sebesar 0,25 watt. Bayangkan yang di sini ya perbandingannya. Rekan-rekan bisa perbandingkan ya. Di sini 0,25 watt, di sini adalah 1 megawatt. Lebih besar yang di sebelah kiri ya. Sebelah kiri lebih besar sekali, setengahnya ya, setengah dari daya 2 megawatt ini. Ini membuktikan bahwa kalau daya listrik yang ditransmisikan menggunakan tegangan 400 kilovolt, maka rugi-rugi daya yang dihasilkan itu sedikit atau daya yang hilang itu sangat sedikit. Beda dengan transmisi daya listrik menggunakan tegangan yang sangat kecil, misalnya menggunakan tegangan 200 volt. Ini menyebabkan daya yang hilang itu sangat besar. Setengahnya ya, setengahnya dari 2 megawatt gitu atau sebesar 1 megawatt. Jadi setengahnya. Oleh karena itu tidaklah heran bahwa PLN lebih memilih mentransmisikan daya itu menggunakan tegangan tinggi atau tegangan ekstra tinggi. Karena untuk menghindari daya yang hilang dibuktikan oleh perhitungan ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah contoh daya yang didistribusikan itu menggunakan sebuah gardu gitu ya yang mungkin kita sehari-hari pernah melihat gitu. Ini adalah contoh untuk gardu portal. Jadi gardu portal ini adalah untuk mendistribusikan ya daya listrik menuju ke konsumen dengan terlebih dahulu menurunkan tegangannya. Kalau dari sini ya, dari sini tegangannya ini sekitar 20 kilovolt, kemudian nanti masuk ke trafo. Dari trafo ini nanti diturunkan dari 20 kilovolt ke 400 volt, kemudian disalurkan ke pengguna. Nah, nanti masuk ke panel yang namanya panel LVMDP atau panel utama gitu ya. Panel utama tegangan rendah. Jadi masuk ke panel di sini itu sudah menjadi tegangan 400 volt dan distribusikan ke pengguna. Kalau teman-teman lihat di sini ini adalah konfigurasinya ya teman-teman. Di mana ini adalah untuk penghantar 20 kilovolt, kemudian masuk ke sini, di sini ada lighting arrestor. Fungsi dari lighting arrestor ini jika terjadi sambaran petir, maka arus petir ini akan ditangkap oleh lighting arrestor kemudian diteruskan menuju ke grounding. Sehingga bisa menghindari terjadinya kerusakan pada transformator. Nah, di sini juga ada nomor 2 adalah fuse cutout atau FCO. Fungsinya adalah jika terjadi gangguan, misalnya gangguan arus berlebih atau gangguan hubung pendek, itu secara otomatis fuse cutout akan memutus secara otomatis sehingga menghindarkan terjadinya kerusakan pada transformator. Ini adalah wiring diagramnya, wiringnya ya dari 20 kV nanti masuk ke sini, kemudian diturunkan menjadi 400 volt. Kemudian di sini ada tiangnya dua tiang ini. Kemudian di sini adalah trafonya, trafo distribusi. Ini adalah rangka gardunya untuk dudukan trafo. Kemudian ini adalah pipa-pipa untuk penghantarnya. Nah, masuk ke tadi kan masuk dari trafo ya. Trafo itu nanti masuknya ke panel utama tegangan rendah. Jadi kalau dari trafo ini kan 20 kilovolt diturunkan jadi 400 volt. Nah, yang 400 volt ini jadi masuk ke sini. Kemudian dibagi gitu ya, dibagi. Masuk ke saklar utama dulu ya. Saklar utama.
Kemudian di sini ada proteksi ya berupa NH fuse atau fuse gitu ya. Kemudian dihantarkan oleh ini namanya batang busbar atau rel tembaga. Fungsinya sama dengan kabel, cuman kalau busbar itu lebih kaku sedangkan kabel itu lebih fleksibel. Nah, ini adalah kabel outgoing, jadi nanti dari kabel-kabel ini akan didistribusikan ke konsumen atau pengguna. Yang di sebelah sini adalah kabel turun atau incoming, ini yang dari trafonya. Dari trafo masuk ke sini, kemudian diukur gitu ya, ukur eh, arusnya atau dayanya, kemudian masuk ke saklar utama, kemudian diproteksi, kemudian masuk ke konsumen gitu. Nah, pada saat masuk ke konsumen di sini nanti akan diambil salah satu pasanya dengan netral untuk masuk ke rumah-rumah dan masuk ke KWH meters untuk digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini dari tiang listrik ya, masuk fasa, masuk ke KWH meter, netralnya juga masuk ke KWH meter, akan diukur berapa daya yang digunakan, kemudian nanti keluarannya ini berupa fasa, nanti masuk ke pengguna, netralnya juga masuk ke pengguna, dan ini nanti akan dipasang grounding sebagai proteksi terhadap arus bocor. Nah, di sini juga ada yang namanya alat pembatas dan pengukur atau APP. Ini sebenarnya sama dengan KWH meter itu sendiri ya, di mana KWH meter kan fungsinya sebagai alat pembatas dan alat pengukur. Nah, di dalam alat pembatas dan pengukur ini itu ada dayanya ya, daya terpasang namanya. Daya terpasang itu tergantung kebutuhan dari konsumennya atau pengguna listriknya. Jadi apakah pengguna listriknya itu termasuk pengguna listrik dengan daya yang besar, sedang maupun kecil. Untuk bisa tahu apakah daya listrik di tempatnya rekan-rekan besar atau kecil atau sedang, bisa dilihat sebenarnya dari MCB-nya. Jadi kalau misalnya di KWH meternya rekan-rekan itu terpasang MCB sebesar 2 ampere, maka bisa dipastikan bahwa daya terpasang di tempatnya rekan-rekan itu sebesar 450 volt ampere. Kalau misalnya MCB pemutusnya yang ada di KWH meter itu sebesar 4 ampere, maka bisa dipastikan daya terpasangnya adalah sebesar 900 volt ampere. Kalau misalnya MCB yang di KWH meternya adalah 6, bisa dipastikan daya terpasangnya adalah 1300 volt ampere, dan kalau misalnya MCB yang ada di KWH meternya adalah sebesar 10 ampere, bisa dipastikan daya terpasang di rumahnya rekan-rekan adalah sebesar 2200 volt ampere. Jadi, kalau teman-teman mau nambah daya sebenarnya hanya cukup untuk diganti MCB pada KWH meternya saja. Namun demikian, tidak boleh dilakukan sembarangan, hanya orang-orang profesional yang ditunjuk oleh PLN yang bisa melakukan pergantian MCB atau penambahan daya. Jadi tidak bisa dilakukan oleh orang umum ya. Jadi harus dilakukan oleh orang PLN. Nah, di sini di dalam alat pembatas pengukur ini ada MCB-nya ya, atau miniatur circuit breaker. Fungsinya adalah untuk memutus aliran daya listrik secara otomatis jika daya yang dihantarkan melebihi batasnya. Gitu. Kemudian ada KWH meter atau meteran listrik. Fungsinya adalah untuk mengukur besaran daya yang digunakan oleh rumah tinggal tersebut dalam satuan kilowatt hours atau KWH. Nah, setelah masuk ke KWH meter biasanya dibagi pembagian penggunaan listriknya.
itu pada panel yang kita sebut dengan panel hubung bagi atau perangkat hubung bagi. Secara definisi adalah perangkat yang digunakan pada instalasi listrik agar sistem dapat bekerja dengan aman dan handal sebelum didistribusikan ke beban-beban. Apa saja komponen panel hubung bagi atau perangkat hubung bagi? Ada berupa box panelnya, kemudian ada proteksinya, MCB, MCCB atau LCB gitu ya. Kemudian ada pengaman hubung singkat berupa fuse atau sekring, kemudian saklar, dan komponen indikator, misalnya ampermeter, voltmeter, kemudian ada lampu-lampu indikator. Ini contoh panel PHB atau panel hubung bagi ya. Kemudian untuk kotak hubung baginya, instalasi rumah sederhana hanya memiliki satu perlengkapan hubung bagi dengan satu saklar atau MCB. Itu untuk rumah sederhana ya, jadi hanya ada MCB saja. Kemudian kotak PHB harus dipasang minimum 1,5 meter di atas lantai di tempat yang mudah dicapai dari jalan masuk bangunan. Jadi memang biasanya dipasang di depan rumah gitu ya. Tidak di dalam rumah tapi di depan rumah sehingga bisa terlihat jelas gitu ya, terlihat jelas oleh orang lain bahwa di situ dipasang kWh meter dan jaraknya dari tanah itu harus 1,5 meter, itu sudah merupakan standar. Kemudian KHA atau kuat hantar arus dari saklar masuk harus sekurang-kurangnya sama dengan arus nominal pengaman MCB. Jadi penghantarnya atau kabelnya itu harus memiliki kuat hantar arus yang sama dengan MCB-nya. Artinya kalau MCB-nya 2 ampere maka kabel yang digunakan adalah kabel dengan kuat hantar arus yang 2 ampere juga. Lebih besar lebih bagus. Jadi misalnya kabel dengan kapasitas kuat hantar arusnya misal 10 ampere. Nah, sedangkan MCB yang digunakan adalah 2 ampere gitu ya. 2 ampere itu untuk MCB yang di kWh meternya 2 ampere itu lebih bagus. Sehingga kan menurut standar PUIL itu penghantar itu KHA-nya harus lebih besar atau paling tidak sama dengan pengaman ya, pengaman dari instalasi listriknya misalnya menggunakan MCB gitu ya. Ya, itu penghantarnya harus lebih besar daripada circuit breaker-nya. Kemudian pada setiap saluran fasa keluar dari perangkat hubung bagi harus dipasang pengaman arus. Jadi masing-masing dari saluran yang berasal dari perangkat hubung bagi atau PHB masing-masing harus diberikan proteksi berupa pengaman arus bukan pada saluran netralnya. Jadi harus dipasang di pasanya bukan di netralnya ya rekan-rekan ya. Karena beberapa suka ada yang MCB dipasang di netral bukan di pasa. Seharusnya dipasang di pasanya bukan di netralnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.